Bunda, Bun. Ya. Bunda. Iya. Beribadah dalam perjalanan jauh nih, menarik banget nih temanya nih. Kalau ada Bunda yang ada di studio, baper silahkan. Ayo yang banyak pertanyaan siapa? Mana nih, boleh. Yang belakang dulu deh, boleh. Silakan Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Saya Rita dari MTKD Bandung. Gini ya Bun, kan saya punya ponakan. Ponakan itu dia berpuasa ini niatnya Baper nihnya mana baper? Oh iya, Oh iya, belum. baper nih, lupa. Gini ya Bun, punya ponakan, dia niat berpuasa dari Jakarta mau ke luar negeri ke Prancis. Wih, Nah, nanti kalau misalkan cara berbuka puasanya itu gimana nih? Kan melewati zona-zona ini kan berbeda-beda ya. Iya. Apakah ngikutin dari Jakarta zonanya? Apa dia nggak usah berpuasa juga? Atau gimana nih? Cara itunya Iya, pencerahannya, puasanya pencerahan gimana, iya gimana iya. ya kan nggak tahu gitu ya Bun ya. Oh iya, baik. Iya, mohon baik. pencerahannya ya Bun ya. Iya. Makasih ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. dipertanyakan tuh Bun, gimana Bun ibadahnya Bun? Cara-caranya Bun, perjalanan jauh banget loh itu Perancis berarti ya. Bun. Ya. Bunda. Bagaimana patokannya ketika kita sedang berpuasa dan mau melakukan perjalanan jauh, apalagi naik pesawat, ya? Seorang Grand Mufti Mesir mengatakan, Syekh Ali Jumaah, patokannya kepada matahari ketika kita melihatnya. Jadi ketika kita di Jakarta, katakanlah kita mau umroh, jam 1 siang di pesawat, udah masuk pesawat nih jam 1. Tiba-tiba pramugari bilang, ting tong, ting tong. Kayak bioskop Perjalanan ya. menuju Jeddah ditempuh selama 9 jam. Lah 9 jam, kita aturan buka puasa 5 jam lagi. Mending kalau nyampe Jeddah matahari udah kagak ada. Kita nyampe mataharinya masih ngebreng-breng. Bagaimana tuh? Jadi patokannya yaitu ketika kita melihat matahari masih di depan kita, berarti kita masih dianjurkan untuk berpuasa. Sama halnya dengan kita di gedung. Kita berada di gedung lantai 150. Tinggi banget tuh. Di bawah udah azan, kita masih ngeliat matahari ini di atas. Oh. Nah, maka kita tunggu beberapa detik sampai matahari benar-benar terbenam baru kita berbuka puasa. Begitupun para fuqaha, ulama-ulama fikih terdahulu, nggak ada pesawat zaman dulu. Melihatnya di mana? Jabal, gunung. Jadi ketika orang-orang berada di atas gunung, di bawah matahari udah nggak kelihatan, azan udah kedengeran, mereka masih melihat tuh matahari, maka dianjurkan berpuasa. Kalau udah matahari terbenam, baru kita boleh berbuka. Nggak kuat, kita udah di perjalanan, maka rukhsah itu bisa kita pakai, bisa berbuka ya, dan kita mengganti di hari yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Makanya kalau lagi puasa jangan di atas gedung ya kayak Else. Kita ketinggalan buka puasanya. Tapi ngomong-ngomongin soal berbuka puasa tuh saya pernah tuh kejadian tuh lagi macet-macet gitu Bun. Saya ada azan dari aplikasi gitu. Iya. Oh iya. Iya, tapi ternyata beda Mak di radio Iya. gitu Bun. Bedanya lumayan lah, berapa menit gitu. Iya. Gimana tuh Bun? Nggak apa-apa kan saya niat ya. Iya, kita udah, yang penting kita udah hitit, udah mendengar informasi, udah mendengar suara azan. Atau kalaupun memang itu ternyata beda beberapa detik, bismillah itu sudah Bismillah ya. sah, udah selesai puasa di hari tersebut. Iya, mana saya nggak ada bukaan lagi di mobil saat itu. Ya Allah, jadi apa? Jilat-jilatin tangan. Ya. Bercanda Bun, bercanda. Iya, karena udah mendengar azan, kecuali Bang Melki nggak dengar azan, tentu bukan nih kayaknya begitu, baru yang nggak boleh. Nggak kayaknya. Pasti. Bunda Mesya boleh loh kalau nanya langsung. Oh iya. Tadi terkait puasa ya. Jadi pertanyaan seputar puasa itu sih kadang-kadang memang pilihannya tuh masih banyak banget yang kalau lagi bepergian tuh merasa sayang kalau harus nggak puasa. Karena Iya. kalau ditanya kuat apa nggak kuat, sebenarnya kuat-kuat aja kalau dipaksain. Tapi kalau dari apa ya, ibaratnya value atau penilaian dari Allah tuh sebenarnya akan sama nggak sih Bun? Orang yang tetap membatalkan puasanya selama perjalanan jauh atau dia tetap mempertahankan puasanya? Memang dalam Al-Quran dikatakan wa antasumu khairul lakum. Jika kalian berpuasa itu memang lebih baik. Ya, akan tetapi jikalau memang kita sudah tidak mampu atau kita mampu tapi ada rukhsah keringanan yang kita mau pakai, itu sah-sah saja, itu boleh-boleh saja. Dan sama saja artinya kita mentaati aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ditekankan nih Bang, ketika kita di perjalanan jauh,
Oke, kita berbuka puasa. Iya. Kita sampai nih ke lokasi tersebut, kita dianjurkan untuk imsak, menahan. Zohor nyampe, udah nyampe kita minta orang rumah bikin sambal, bikin sayur asem. Kita sikat karena kita udah buka puasa tadi. Iya, jalan. udah orang sana masih puasa. Nah, kita dianjurkan untuk menahan. Menahan Sama hawa. seperti orang wanita lagi haid. Orang haid, zohor udah suci. Dianjurkan untuk menahan. Menahan tidak makan, tidak Oh, minum gitu. sampai waktu berbuka puasa. Gitu, ini baru tahu loh. Gitu. Ini baru tahu. Oke. Ini kalau ngomong-ngomong soal perjalanan jauh, kalau yang sholatnya digabung kan di perjalanan boleh tuh, Bung, disingkat sholatnya digabung gitu. Tapi kalau udah sampai tujuan masih boleh apa enggak tuh? Ada batas waktu tertentu. Jadi ketika orang tersebut sampai di lokasi, ada di dalam kitab Syekh Wahbah Az-Zuhaili dikatakan bisa limitnya 4 hari. Limitnya untuk 4 4 hari. Bang Melki nyampe nih Ya. ke Jambi katakanlah. Bang Melki 4 hari diam di Jambi, Jambi. heeh. Maka boleh mengkosor atau menjamak sholatnya. Selama 4 hari. Selama 4 hari. Karena Bang Melki tahu kapan waktu mau pulang. Betul. Kecuali emang yang nggak tahu kapan mau pulang. Iya. Katakanlah Bang Melki lagi nyanyi di Bang Beben, Oh. Sumatera. Bang Beben kagak pulang-pulang. Gak tahu tuh pulangnya kapan. Bang Toib apa bukan? Heeh. 3 hari. Nggak tahu pulang nih gimana caranya. Nabi SAW ketika Fathul Mekah, ketika pembebasan kota Mekah, 19 hari Heeh. terus mengkosor sholatnya. Jadi Oh. boleh tuh unlimited mengkosor sholatnya. Diberi keringanan lagi Diberi tuh. Kalau kita keringanan. nggak tahu pulangnya kapan. Oh Oh gitu. Makanya Ben jangan hilang kalau bisa ya. Capek. Bun. Ya. Bunda. Abis ini kita balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda.